FPI tanpa Habib Rizik Syihab bersama mereka tak ubahnya seperti singa yang kehilangan sima. Demi mempertahankan nyawa organisasi, walaupun masalah perizinan masih belum jelas. Pepatah, tak ada rotan akar pun jadi pun dilakukan. Tak ada orangnya, foto dan videonya pun digunakan, seakan-akan sang imam besar ada di depan mata, bahkan lebih dekat secara jarak. Cuma 40 cm dari badan umatnya, tergenggam pula. Mengapa tidak? Toh pengikut FPI bisa menerima kenyataan itu dan mereka juga percaya kalau kepergian sang imam besar jauh dari sisi mereka karena sebuah pengorbanan. Bukan sebuah tindakan kabur-kaburan menghindari pertanggungjawaban atas perbuatan. Selain itu, juga karena di dalam tubuh FPI, tak ada nama lain yang memiliki sima singa yang bisa dijadikan panutan. Siapa coba? Habib Muhsin Alatas, Munawwarman, atau Habib Novel Bakmukmin? Gak ada. Semuanya tetap terlihat sebagai bawahan Rizik Syihab, penyampai pesan, pesuruh kaki tangan, gak lebih dari itu. Itu sebabnya, ketika FPI memutuskan untuk turun ke jalan, mereka selalu menyatakan, ini instruksi sang imam besar, maka puluhan ribu umat FPI pun berduyun-duyun turun ke jalan. Di setiap mereka melakukan kegiatan demonya, berita tentang kepulangan sang imam besar selalu digaungkan. Anggap saja sebagai bonus kegembiraan. Dan hebatnya, 100 kali diumumkan sang imam besar akan pulang, 100 kali pula gagal. Dan ketika apa yang diberitakan tak menjadi kenyataan, maka pemerintah, terutama Jokowi menjadi pihak yang dikambing hitamkan. Kalau umatnya waras, taktik seperti ini dilakukan sekali atau 2 kali, bisa diterima. Tapi kalau sampai berkali-kali, harusnya hilang percaya. Sekali lagi, itu kalau umatnya waras. Dan kejadian yang sama yaitu menginformasikan kepulangan sang imam besar masih tetap dilakukan pada kejadian demo atas UU Omnibus Law kemarin. Dengan tegas dan keras, Ketua Umum FPI, Ahmad Sabri Lubis mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan Umat Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada secara khusus pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. Insya Allah Ta'ala Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab agar segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Dan hari ini tersebar berita yang memberitakan bahwa intinya kepulangan Rizik Syihab itu tidak benar karena di dalam daftar keimigrasian pemerintah Saudi Arabia, nama Rizik Syihab masih terlihat merah. Salahkah Ketua FPI, Ahmad Sabri Lubis mengumumkan hal itu pada umatnya di acara demo kemarin? Jawaban saya sedia tidak salah. Berbohongkah Ketua FPI kepada umat FPI? Jawaban saya, dia tidak berbohong pada umat FPI. Dia hanya berbohong pada media dengan menambahkan informasi bahwa masalah cekal dan denda atas Rizik Syihab dan keluarga sudah dibereskan. Tapi di orasinya, Ketua FPI tidak menyebutkan bahwa masalah cekal dan denda sang imam besar dan keluarga sudah dibereskan. Coba perhatikan setiap kata atau kalimat yang diucapkan oleh Ahmad Sabri Lubis. Dia hanya mengatakan, terima kasih pada semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. Insya Allah Ta'ala Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab agar segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Apa artinya? Pertama, orasi Ketua Umum FPI hanya mengucapkan terima kasih pada umat FPI, tapi bukan pada umat Islam Indonesia. Saya, walaupun umat Islam, tidak termasuk sebagai pihak yang diucapi terima kasih. Kedua,
Dia mengatakan insya Allah, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dengan seizin Allah. Jadi kalau dia tidak pulang-pulang, berarti dia belum mendapatkan izin dari Allah dan itu sah-sah saja kan? Ketiga, dia mengatakan segera dan tidak mengatakan tanggal berapa imam besar akan pulang. Sementara cepat atau lambatnya dari kata segera ini relatif bagi setiap orang. Mungkin buat si ketua FPI, 3 tahun itu masih terhitung segera. Yang pasti ketua umum FPI meminta umat FPI 2 hal. Pertama, dia bertanya, siap menyambut kepulangan imam besar, yang dijawab oleh umat FPI siap, dan kedua dia meminta umat FPI untuk selalu merapatkan barisan. Itu saja. Kalau kemudian pada media dia menambahkan informasi bahwa masalah cekal dan denda sudah dibereskan, ya anggap saja itu adalah pesan yang dia sampaikan pada semua bandar demo. Kalau upaya mereka ingin melengsarkan Jokowi akan berhasil, jika dan hanya jika para bandar ini mengupayakan kepulangan si imam besar. Karena bagi mereka, tak ada jalan lain bahwa revolusi bisa tercapai jika dipimpin oleh si imam besar. Karena hanya si imam besar yang mampu menggerakkan umat FPI untuk melakukan revolusi dengan dasar membela agama Islam. Pertanyaannya, apakah umat Islam Nusantara mau Indonesia ini memasuki masa baru yang disebut revolusi? Saya sih tidak mau. Karena saya sudah merasakan berada di tengah perang revolusi dan sudah melihat bukti nasib negara yang rakyatnya melakukan revolusi menggulingkan pemerintahan yang korup. Hingga hari ini negara-negara itu masih belum stabil bahkan menjadi negara-negara miskin. Beruntung sekali di tahun 1998, Indonesia tidak melakukan revolusi, tetapi melakukan reformasi dan itu sebabnya negara ini masih tetap berdiri bahkan lebih kokoh dari sebelumnya.